Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang akan menghadapi PAT penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021 ya di Gunung Kidul, terkhusus juga di ST1 SMP 3 Wonosari. Namun tidak menutup kemungkinan untuk semua anak-anak kelas 7 di seluruh Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAT yang telah dikeluarkan oleh Dinas. Bagi kalian yang belum mendownloadnya bisa download di link deskripsi nantinya. Nah, anak-anakku, kalau Bapak lihat bahwa kali ini bahwa kisi-kisi ini cuman ada berapa? 30 soal sudah jelas. Nantinya jika kalian menghadapi soal akan diacak. Jadi siapkan saja kisi-kisinya, dipelajari satu demi satu. Nah, kali ini Bapak akan membahas beberapa kisi-kisi ini 1-30. Nantinya kalian boleh bertanya jika belum jelas di kolom komentar. Kita langsung saja membahas mulai kisi-kisi nomor soal 1. KD-nya apa? Menjelaskan rasio dua besaran. Satuannya sama dan berbeda. Nah, dibagi menjadi 3 soal, nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 apa? Menyederhanakan perbandingan sederhana. Di sini berbeda satuan. Yang kedua, menentukan suatu perbandingan dari beberapa perbandingan yang diberikan. Yang ketiga, menentukan panjang ruas garis dari perbandingan yang diberikan. Jadi ada 3 soal. Bapak sudah membuat prediksinya. Nah, mari kita lihat prediksi matematika 7 soal kisi-kisi. Nah, perbandingan itu sebenarnya sederhana sekali. Contoh yang ada di layar, bisa kalian lihat. Banyak gajah ada 20, lembu 24. Jadi ada dua jenis. Dua jenis. Yang pertama di sini ada gajah dan lembu. Gajah dan lembu. Nanti barangnya di soal bisa berubah-ubah. Bisa siswa, siswi, buku, pensil, dan sebagainya. Tapi intinya ada 2 benda. Yang ditanyakan apa? Perbandingan banyak gajah dan lembu. Jadi untuk mengerjakan soal ini, 2 benda ini kalian sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Dibagi dengan angka yang sama, sampai paling kecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Contoh, di sini angka 20 dan 24 bisa dibagi berapa? Yang gampang aja. Oh, bagi 2 aja, Pak. Oh ya, berarti sekarang kita memakai bagi 2. Berarti yang 20 menjadi 10, 24 menjadi 12. Masih bisa dibagi dengan angka yang sama? Masih. Bagi 2 lagi. Bagi 2 menjadi 5, bagi 2 lagi menjadi 6. Nah, gampang kan? Jadi udah ada jawabannya ini, nggak bisa dibagi lagi. Udah angka kecil ini. Berarti jawabannya apa? 5/6. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, soal seperti ini jangan sampai salah. Pasti mudah sekali. Nah, selanjutnya kembali ke kisi-kisi tadi. Tadi kita sudah menentukan perbandingan. Nah, contoh lain dari perbandingan misalnya sekarang yang berbeda satuan. Bagaimana contoh yang berbeda satuan? Nah, Bapak akan menunjukkan prediksi nomor 2 yang berbeda satuan. Kalau kita lihat, mana nih? Nah, ini contohnya. Ada satuan di sini kuintal, satunya kilogram. Pertanyaannya, perbandingan antara 1 kuintal dengan 75 kilogram. Nah, kuncinya adalah kita menyamakan satuan. Kuintal dengan kilogram itu kan sebenarnya sama-sama berat ya, tapi bisa dihubungkan. Jadi kita rubah kuintalnya menjadi kilogram. Maka menghasilkan berapa? 100 kilogram. Maka kita bandingkan dengan 75. Caranya sama dengan tadi, dibagi dengan angka yang sama. Kebetulan ini 100 dan 75 ini kita bagi dengan angka yang sama. Kalau tadi sudah Bapak contohkan dengan angka kecil-kecil 22,
Maka sekarang kita bagi dengan angka besar. Misalnya kita bagi 25, yang 75 juga dibagi 25. Maka hasilnya berapa? Yang 100 bagi 25, 4. 75 bagi 25 berapa? 3. Oh, jawabannya berarti 4:3. Bagaimana? Mudah bukan? Di sini yang diperlukan hanya pengetahuan satuan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kisi-kisi kita. Oh ya, masih ada menentukan panjang ruas garis. Oh, berarti membutuhkan ruas garis. Coba perhatikan prediksi Bapak yang sederhana. Jadi, coba perhatikan ini. Diberikan ruas garis ya. Kalian lihat dengan mudah di sini ada ruas garis, ada 3 titik A, P, dan B. Ada 3 titik. Titik P terletak pada garis AB sehingga AP banding PB itu 1:3. AP mana? Ini AP. PB, PB. Ini perbandingannya 1:3. Jadi AP ini sih 1 bagian, yang PB 3 bagian. Diketahui apa? Panjang AB 12. AB itu mana? Oh, ya. AB itu adalah dari ujung A sampai B. Jadi panjangnya berapa? Panjangnya 12. Berarti ini tadi totalnya A sampai B berapa? Ada 1 bagian dan 3 bagian. Berarti ada 4 bagian. Ya sudah, maka kita hitung saja. Karena ini ada 4 bagian, maka langsung kita bagi aja. 12 dibagi 4 itu berapa? 3. Berarti setiap 1 bagian itu ada 3. Nah, yang ditanyakan apa? AP. AP itu berapa? 1 bagian. Berarti jawabannya langsung 1 bagian itu 3. Tapi kalau yang ditanyakan PB, yang sini, yang PB kan 3 bagian, berarti dikalikan 3 aja. 3 kali 3, jawabannya nanti 9. Karena ini yang ditanyakan AP, maka jawabannya 3. Bagaimana? Ini mengenai ruas garis. Baik, selanjutnya. Mari kita lihat kisi-kisi lagi. Oke, selanjutnya kisi-kisi dengan KD 47. Menentukan ukuran sebenarnya dari skala yang diberikan. Oh, ada skala. Masih ingat ya pelajaran skala ya? Skala itu ya perbandingan, cuman perbandingannya biasanya adalah gambar dengan sebenarnya. Baik, kita lihat prediksi yang Bapak buat. Oke, di sini Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa jaraknya 630 km. Ini misal loh ya, misal. Jadi ada Kalimantan dan Jawa. Jawa itu di bawahnya. Jaraknya berapa? 630 km. Kilometer, ingat ya ini kilometer. Jarak tersebut digambar dengan ukuran 9 cm. 9 cm. Nah, ingat tadi kalau berbeda satuan bagaimana kuncinya? Satuannya disamakan. Nah, satuannya disamakan. Berarti kemana yang enaknya disamakan? Ya enaknya dari besar ke kecil. Jadi kilometer kita rubah ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter. Masih ingat bilangan apa tangga ya? Hafal enggak? Tertinggi kan kilometer. Terus apa? Hektometer. Terus apa? Habis hektometer? Dekameter. Terus apa? Meter. Ya kan? Terus apa? Desimeter. Terus apa? Sentimeter. Bawah sendiri milimeter. Nah, jadi kilometer ke senti itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini cukup ditambahi 05. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang sudah sentimeter. Untuk mencari skala cukup kamu bagi aja dengan yang pada gambar, dibagi dengan
9. 63 bisa dibagi dengan 9. Yaitu berapa? 7. Berarti skalanya adalah 1:7. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya 6. Oh, berarti jawabannya ini yang nolnya 6. Dah. Itu tentang skala. Paham ya? Baik, kalau paham, sekarang kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 5. Nomor 5, diberikan grafik perbandingan senilai. Menentukan nilai yang belum diketahui. Terus nanti nomor 6 diberikan grafik perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi ingat yang satunya senilai, satunya lagi berbalik nilai. Baik, kita lihat prediksinya. Nomor 5. Nah, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin. 4 liter bensin, kata kuncinya di sini untuk menempuh 200 km. Nah, dari sini saja kita sudah tahu bahwa 1 liter itu berapa kilo, kan tinggal bagi aja. Jadi 200 dibagi dengan 4, berapa itu? 50. Jadi 1 liter 50 km. Benar kan? Artinya jika jarak yang ditempuh 600 km, 600 km, bensin yang diperlukan berapa? Ya gampang. Nih coba, atau gini aja lah. 200 itu 4 liter. Berarti kalau 400, kan ini juga kalikan 2, 8 liter. Terus kalikan 2, ditambah 200 lagi, ya kan? Atau ini gini, kalikan 3, 600. Berarti ini juga kalikan 3 aja. Berarti 12 liter. Itu cara yang gampang. Cara yang tadi, yang 50 tadi gimana? Ini 50 itu kan 1 kilo. Berarti yang dibutuhkan 600. 600 kita bagi dengan 50. Coret nolnya karena itu puluhan. 60 bagi 5 berapa? 12. Sama kan jawabannya? Berarti jawabannya 12 liter. Gimana? Bingung? Gampang sekali nih, nggak usah bingung. Masih senilai. Langsung ke nomor 6 ya. Kalau ini senilai artinya senilai apa toh? Semakin banyak yang satunya juga ikutan banyak. Beda dengan yang berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, nanti satunya banyak, yang lain jadi sedikit. Contoh sekarang nih. Pak Insan, mempunyai persediaan bahan makanan untuk 95 ekor. 95 ekor ayam selama 28 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor, maka bahan makanan jadi habis dalam waktu berapa? Kan tadi prediksinya 28 hari habis jika ini ayamnya 95, ya kan? Nah, sekarang ayamnya dijual 15. Kata kuncinya ini, ketika dijual 15, ayamnya tinggal berapa? Ya kita kurangi aja. 95 dikurangi 15. Berapa itu? 80 kan ya? 80 ekor. Ini kuncinya. Jadi yang 15 sudah jangan dipikir lagi. Tinggal 80. Selanjutnya, ini 95 kan cukup untuk 28 hari. Artinya jumlah makanannya itu 95 kali 28 ini lutok-etok ya kan. Jumlah makannya 95 kali 28 hari. Nah, ini jumlah makanannya. Sekarang ayamnya tinggal 80. Ya sudah, seluruh makanan ini kita bagi ke 80 ayam. Berarti tinggal berapa? Nah, itu kita hitung. Hitungnya bagaimana? Gampang. Kayak tadi perbandingan dibagi kecil-kecil. Misalnya 28 dan 80 dan 8 aja lah. Dibagi berapa enaknya? Bagi 4 bisa ya? Bisa. Ini 7, ini 2. Ya enggak? Jadi yang 28 bagi 4, 7, 8
bagi 2. 8 bagi 4, 2, 20. Nah, sekarang 95 kali 7 bagi 20. Bisa nggak itu? Kok sepertinya nggak bisa ya? Kita hitung dulu. Oke, 95 dibagi 20. 95 kita bagi dengan 5. 20 bagi 5 itu 4. 95 dibagi 5. Berapa 95 bagi 5? 19 ya. Nah, 19 kali 7 bagi 4. 19 kali 7 bagi 4. Oh iya, ini soalnya salah ini. Salah prediksi. Jadi, Bapak perbaiki dulu. Ya, sebentar. Baik, Bapak rubah sedikit soalnya. Kita ulangi. Pak Insan mempunyai persediaan bahan makanan untuk 95 ekor ayam selama 28 hari. Jika ia menjual 25 ekor, bahan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, jadi gini, kayak tadi ya, sama. Ayamnya 95. Bahan makanannya kan habis dalam 28 hari. Jadi ini 28 hari. Jadi bahan makanan ini kita anggap ini perkalian dari banyak ayam dikalikan dengan banyak hari. Nah, jika ia menjual ayamnya 25 ekor, maka sekarang ayamnya berapa ekor? Ya gampang kan, dikurangi aja toh. 95 kurangi 25, yaitu berapa? 70. Berarti jumlah makanan yang kita hitung tadi kita bagi dengan 70. Nah, sekarang lebih gampang. Mudah sekali. 28 bagi 7 itu kan 4, ya kan? 4, ini 10. 4 dan 10 kita bagi 2, yaitu 2, ini 5. 95 kali 2 dibagi 5. Tadi 95 bagi 5 berapa? 19. 19 kali 2 berapa? 38 hari. Begitulah caranya, ya. Nah, ini angkanya lebih enak, lebih pas. Kalau tadi angkanya lumayan keliru. Baik. Silahkan, kalau mau bertanya boleh. Kalau tidak, maka kita kembali ke kisi-kisi sebelumnya. Tadi perbandingan berbalik nilai dan senilai sudah. Sekarang kita berarti ke soal nomor 7. Oh ya, 7, 8, 9, 10. Ini semua tentang aritmetika sosial, artinya perdagangan. Yang pertama, ada informasi kontekstual. Ya. Jadi, mana yang benar, mana yang salah. Terus yang selanjutnya menentukan keuntungan, ada menentukan harga beli, gampang. Dan yang keempat menentukan neto. Neto atau apa? Neto itu berat bersih. Contohnya berat bersih itu ya nanti diprediksi ya. Baik, sekarang kita mulai dari nomor 7 dulu. Nomor 7 itu karena mencari informasi, pasti kalian diberikan bacaan. Contoh bacaannya bagaimana? Nah, seperti ini. Ya. Ada diberikan informasi seperti ini, manakah pernyataan yang benar? Nah, untuk mencari pernyataan yang benar, maka apalagi pakai angka-angka persenan. Nah, sebaiknya triknya jangan langsung dikerjakan. Lewati dulu yang mudah-mudah karena ini harus memeriksa setiap jawaban dengan sangat teliti. Jadi kita langsung ke prediksi nomor 8, di mana gampang sekali. Yang di kisi-kisi mengatakan mencari keuntungan. Satu lusin pensil dibeli dengan harga 24.000. Nah, informasi ini aja sudah gampang sekali. Kok gampang? Iya, kan satu lusin. Satu lusin itu ada 12. Ya kan? Satu lusin ada 12. Sedangkan harganya 24.000. Nah, gampang toh? 24.000 kita bagi dengan 12. Jadi satu pensil harganya 24.000 bagi 12. Berapa 24.000 bagi 12? Nah, gampang ya. Jawabannya 2.000. Itu satu pensil. Nah, pensil tersebut
dijual kembali dengan harga 2.600. Gampang, jadi 2.600 itu harga jual. Kalau belinya 2.000, maka selisihnya harga jual dikurangi harga beli ini kan kita menjadi keuntungan. Jadi keuntungannya satu pensil berapa? 600 rupiah. Ini satu pensil. Sedangkan ini terjual seluruhnya. Artinya apa? Terjual 12. Ya sudah, jadi keuntungan totalnya kita kalikan 12 kali 600. Berapa itu? 10 kali 6, 60. 2 kali 6, 12. Berarti 72. Nolnya ditambahkan. Berarti jawabannya berapa? 7.200. Baik anak-anakku, bagaimana? Untuk keuntungan tidak ada masalah. Ingat ya, untuk literasi yang panjang-panjang itu dikerjakan di akhir hari saja. Kalau yang awal-awal yang gampang-gampang, pastikan itu. Oke, menurut kisi-kisi selanjutnya tadi ada apa? Harga beli. Nah, ini contohnya. Sebuah tas dijual dengan harga 152.000. Ternyata setelah dihitung penjual mengalami kerugian. Ingat ya, kerugian 5%. Terus yang ditanya harga beli, artinya harga awal, harga mula-mula dulu. Perhatikan nih, gampangnya gini. 152 itu penjualnya rugi, berarti dia pasti kulaknya dulu lebih dari 152 kan? Lihat jawabannya. Oh, semuanya lebih. Nah, lebihnya berapa? Mari kita hitung. Ingat, rugi 5%. Prinsip harga beli selalu 100%. Artinya apa? Kalau rugi 5% berarti tinggal berapa itu? Tinggal 95%. Kok bisa? Ya kan 100% dikurangi 5%. Paham ya? 95% ya. Nah, maka si angka 152 itu 95%. Jadi untuk mencari harga beli, kita cari harga 100%-nya itu berapa. Caranya bagaimana? Ya gampang. Tinggal 152 itu kan 95%, kita bagi aja. 152.000 kita bagi dengan 95, nanti kita kalikan dengan 100 dikembalikan ya, biar nggak bingung Bapak kodai. Nah, ini dihitung. Caranya ngitung gimana? Coret-coret pastilah ya. Tadi 100 dan 95 kan sama-sama bisa dibagi. Dibagi berapa? 5. Yang ini dapatnya berapa? Dapatnya 19. Yang ini dapatnya berapa? 20. Ya udah, berarti 100. Sekarang 152 bagi 19 berapa? Bisa enggak? Ayo, kira-kira berapa? Bisa lah. 152 dibagi 19. Kira-kira berapa? Kalau 2, 38. Kalau kita hitung aja. 19 kira-kira kali berapa ya? Yang burine loro. 9 kali misalnya kali 4. 9 kali 4 berapa? 36, bukan. 9 kali 5, 45. 9 kali 6, 9 kali 7, 9 kali 8. Ketemu belum? 9 kali 9. Ketemunya berarti yang 8 aja yang kita ambil ya. 9 kali 8, 72 ya kan? 1 kali 8, 8 tambah 7, 15. Pas kan? Oh, berarti ini dapatnya 8. 8 kali 20 berapa? 160.000. Karena tadi jawabannya itu. Jadi jawabannya berapa? 160.000. Silahkan diulangi videonya jika kurang paham. Oke, baik. Selanjutnya, kisi-kisi yang tadi
Setelah harga beli maka kita ada neto. Ya, neto itu bahasa kerennya adalah berat bersih. Berat bersih itu ya artinya isinya saja, tidak termasuk wadahnya. Jadi kalau di sini ada contoh, ada beras 10 karung, maka karung ini kan sebenarnya mempunyai berat. Ini tidak dihitung. Jadi jangan sampai ini ikut dihitung. Tapi padahal kan nimbang beras pakai karung ya, maka berat karungnya dikurangi. Maka itu namanya neto. Kebetulan di sini ada istilah tara. Nah, tara itu biasanya adalah berat karungnya. Jadi tinggal gampang sekali. Totalnya kita kurangi dengan taranya. Di sini kan 10 karung 700 kilo. Berarti satu karung beras berapa? Ya 700 dibagi 10. Berapa itu? 70. Ya kan? Coret-coret kan 70. Jadi satu karung 70. Nanti kita kurangi dengan 5%. Bagaimana mengurangi 5%? Ya kita hitung aja. 5/100 kalikan 70. Ya, coret-coret. Ya kan? 5/10 itu kan 5 bagi 10 kan setengah. Nah, setengahnya 7 berapa? Ya 7/2. Ya iya berapa? 7/2 itu. 7/2 itu 3,5. 3,5. Ya sudah, berarti dari berat si 1 karung tadi kita kurangi dengan 3,5. 70 kurangi 3,5. Bagaimana cara ngurang ini? Ya anggap aja komanya nggak ada dulu lah. Jadi 10 kurangi 5 itu 5. Ini tinggal 6, 6 kurangi 3. 6 kurangi 3 berapa? 3. Oh itu cara yang salah, maaf. Jadi gini, 70 kurangi 3,5. Jadi kan di sini ada koma 0 gitu loh. Nah, jadi begini dikurangi. Ya, 70 kurangi 3,5. Ini pinjam 1 di sini. Jadi di sini 10, 10 kurangi 5, 5. Di sini tinggal 9, 9 kurangi 3, 6. Yang sini tadi sudah dipinjam 7, berarti tinggal 6. Berarti jawabannya berapa? 66,5. 70 kurangi 3,5. 66,5. 66,5. Nah, itu namanya tara. Tara pengurang, sedangkan itu yang ditanyakan berat bersihnya. Gimana? Nah, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Nanti daripada kepanjangan videonya, kita sampaikan sampai separuh aja ya, sampai 15, terus disambung part selanjutnya. Baik, nomor 11. Menentukan honor setelah dipotong pajak. Jadi, kalau ada honor atau gaji, itu biasanya ada pajak. Pajak itu apa? Pajak itu kewajiban yang dibayar ke pemerintah, ke negara. Jadi, apa namanya? Semacam kewajiban pengurang. Nah, tapi nanti ini enggak harus honor ya. Misalnya pajak atau apalah, pajak intinya pajak. Baik, pajak itu pengurang gitu aja. Oke, nomor 11. Contohnya, Pak Ari ingin membeli kulkas. Kulkas ya, harganya sudah ada 2.400.000. PPN-nya sebesar 10%. Yang harus dibayarkan Pak Ari berapa? Nah, tadi pajak itu apa? Pajak itu dikurangi. Jadi dari 2.400.000, 200.400 itu kan masih bersih harganya. Nah, pajak itu sebenarnya bukan mengurangi sih, menambahi nilai. Karena ini pertambahan nilai. Jadi yang dibayar Pak Ari nanti adalah harga pokok masih ditambah pajak 10%. Jadi berapa itu? Kita hitung aja. 10% dari 10% itu 10/100 kali 2.400.000. Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Ini kali 10 kan tambahin 01. Berarti berapa? 24.000 tambahin 01.
Berarti 240.000 itu pajaknya. Oh, banyak ya. Nah, kemudian yang dibayarkan Pak Ari berapa? Ya tinggal harga pokok ini kita tambahkan dengan 240.000. 2.400.000 ditambahkan dengan 240.000. Jadi ini yang Bapak kotak hijau ini ditambahkan. Berapa kalau ditambah? Ya, jadi menjadi 2.640.000. Gampang ya. Cuman pokoknya harga pokok tambahi pajaknya. Gitu. Oke, di sini jawabannya. Gimana? Sulit ya? Enggak toh? Gampang sekali. Kalau begitu, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 12. Menentukan jumlah tabungan setelah menabung selama beberapa bulan. Jumlah tabungan setelah menabung selama beberapa bulan. Nah, ini juga bisa berubah soalnya karena ada tabungan ya. Oke. Rina menyimpan beasiswa PIP. Anggap ini sebuah beasiswa. Beasiswa itu kan biasanya langsung di bank ya. Jadi di sini ketika kita tahu bahwa di bank harganya atau besarnya 700.000. Setelah 5 bulan, Rina mendapatkan bunga sebesar 43. Suku yang ditanyakan suku bunga. Suku bunga. Bagaimana caranya? Nah, ini agak rumit. Ingat ya, rumus bunga itu kan gampang. Bunga itu jumlah bunga contohnya ini 43.000 didapat dari mana? Dari ini bunga itu adalah persen bunga. Persen bunga misalnya P ya per 100 dikalikan pokok dikalikan 700.000. Nah, dalam hal ini bunganya harus menghasilkan ini 43.750. Maka dalam hal ini sebenarnya di sini kan sudah ada jawabannya. Tinggal dihitung aja. Apakah satu persatu? Bisa. Atau kita ambil yang tengah-tengah. Contoh, kan ini urut 12, 13, 15, 18. Kita ambil salah satu yang mana yang enak. 15 ya, coba ya. Nah, kita hitung. 15 per 100 kali 700.000. Nah, itu bunga. Tapi dalam 1 tahun ini. Ini biasanya dalam 1 tahun. Ingat, sedangkan yang ditanyakan 5 bulan. Maka kita tambahi rumus lagi. Karena 1 tahun itu ada 12, maka kita tambahi rumus 5 per 12. Nah, kita hitung apakah benar sekian. Kalau sekian selesai ya. Ya, kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Biasa 100-nya ini membagi 100 di sini. Nolnya ini hilang. Ya kan? Terus 15 kita bagi dengan yang bawah. Dapat berapa? Dibagi 3. Yang ini 5, yang ini berapa? 4. Ya kan? Kemudian yang itu 5 kali 5 kali 7.000 ya, kita bagi dengan 4. Dapatnya berapa? Coba kalian hitung. Oh, ternyata pas 43.750. Oh ya sudah, berarti langsung jawabannya C karena hitungannya pas. Ingat ya. Jadi dicoba, maka rumusnya dapat pakai ini. Bulannya dapat bulannya berapa per 12 kalikan persennya tadi 15 per 100 kali bunganya. Nah, jadi hasilnya cocok enggak? Kalau enggak cocok, coba yang lain. Misalnya kelebihan, berarti kalian tinggal punya jawaban A atau B. Coba salah satu. Kalau ini masih kurang, coba yang D, pasti benar. Begitu. Nah, itulah tentang bunga. Bunga itu indah. Ya. Oke. Selanjutnya ini
Wah, kisi-kisi selanjutnya ada nomor 13 sampai 20 itu tentang menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis datar yang dipotong oleh garis transversal. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas di part 2 supaya lebih matang ya. Daripada sini kepanjangan, jadi kalian bisa download atau nanti dilanjutkan di part 2. Oke.